Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Redmi Note 9 ya. Redmi Note 9 yang ini operan servis dari Tasik ya. Kondisinya saat ini dia nyala namun hanya getar only ya. Dinyalakan ini hanya getar-getar saja. Hanya getar terus menerus ya. Ini kalau di charging ini reaksinya kayak gimana ya, sama nyala ya, nyala namun restart ini ya. Kondisinya ini yang sudah diperbaiki nih ya, semua areanya sudah dibongkar-bongkarin. Perbaikan sebelumnya ini area sinyal, ini sinyal semuanya sudah dibongkar. Audio ini ya, area audio, IC power juga kasih garapan. Ini IC RF juga pernah digarap. CPU dan eMMC ini dipanaskan ya, sudah digarap juga ya. Jadi perbaikan ini hampir menyeluruh sudah diperbaiki, namun kayaknya tidak ada perubahan ya. Jadi saya coba perbaiki, mudah-mudahan unit masih bisa tertolong. Kita analisa terlebih dahulu sebelum saya lakukan eksekusi ya. Untuk kasus shortnya ini dia tidak short, aman, tidak short sama sekali ya. Saya coba tekan on, saya tekan on, naik di 0,02, turun ke 0,01 ya, 0,02 turun ke 0,01, tapi memang tidak short ini, dan unitnya ini hanya getar aja ya. Oke, jadi hasil analisa tersebut menunjukkan kalau IC power bekerja, CPU pun bekerja juga sama ya, dan eMMC pun ini terbaca karena ini storage-nya masih eMMC. Jadi analisa perbaikan saya lakukan di area pertama ini ya. Saya lakukan rebaling dulu di kedua IC ini. Coba saya rebaling terlebih dahulu, kemudian lanjut ke perbaikan IC powernya ya. Karena memang kasus getar ini beberapa faktor, karena biasanya sih kalau unit Redmi Note 9 ataupun Redmi 9 restart kayak gitu bermasalah juga di IC RF, sama kayak M3 9T itu berhubungan langsung dengan IC sinyal ya. Ada juga ada yang dari baterai juga bisa bermasalah ya. Perbaikan di semua area ini terlebih dahulu saya rapikan, dan ini mudah-mudahan masih bisa terselamatkan ya. Perbaikan saya fokus di IC CPU. Ini pembongkaran CPU yang memang sebelumnya juga sudah dibongkar ya. Ini memang CPU dan eMMC sudah tidak ada lem, sudah dibongkar. Jadi pelepasan pun tidak begitu lama ya. Lanjut pembersihan sisa timah. Untuk Godwig-nya di sini memang harus benar-benar rata ya. Jangan sampai ada butiran timah ataupun sisa timah yang menempel. Pastikan semuanya rata, bersih, dan tanpa ada
kotoran yang menempel. Setelah selesai IC CPU dan eMMC direbal, lanjut ke pemasangan ulang. Dikarenakan memang setelah dicek ini eMMC ROM-nya masih terbaca dengan baik dan healthy pun masih kondisi prima ya. Nah, saya lakukan rebaling di CPU dan eMMC. Untuk CPU-nya ini menggunakan MT6769P dan eMMC-nya ke MDP ya, yang berinternal 4/64 GB. Pastikan pemasangan presisi biar tidak bongkar pasang ya, dan selalu hati-hati terhadap PCB-nya, karena untuk PCB-nya susah didapatkan, kalau untuk IC banyak yang jual. Setelah perbaikan di CPU dan eMMC selesai, lanjut merapihkan IC power yang memang sebelumnya sudah diperbaiki. Ini menggunakan IC power seri MT6358PW ya. Untuk serinya banyak persamaan, untuk Redmi 9 juga sama ini. Oppo, di seri Oppo juga banyak, di Samsung juga sama banyak. Ini IC powernya universal. Setelah tadi saya melakukan perbaikan di Redmi Note 9 ini, perbaikan pertama saya lakukan perbaikan di area IC power. Di seri MT6358PW ya. Kemudian perbaikan di IC power ini selesai, unit masih tetap getar only ya, karena ini bekas diperbaiki, jadi saya rapikan dan masih getar only. Berlanjut ke pengecekan area power, berlanjut ke pengecekan area RF ini, dan ditemukan memang tidak ada masalah, tidak ada yang short ataupun tidak ada yang bermasalah di area ini ya, IC audio dan IC RF, IF dan ini IC baseband aman semua. Kemudian saya lakukan rebaling di kedua IC ini, kedua IC CPU MT6769P dan eMMC ya. Dan tanda kehidupan sudah muncul, tadi saya sudah coba nyalakan dan memang dia sudah menyala. Kita cek lagi pakai arus power supply untuk mengetahui kondisi sekarang setelah saya lakukan perbaikannya. Saya cek lagi. Saya cek arusnya pakai power supply analog gini. Saya on kan.
Dan ampere pun ini masih sama kayak yang sebelumnya ya, naik turun ke 4 lalu turun lagi ke 0. Ini tidak di 0,1 ya seperti pada awalnya, naik turun bergoyang ya. Artinya kondisi ampere segitu memang sudah bisa menyala untuk Redmi Note 9 ini ya. Karena itu saya pasangkan ke LCD untuk menguji langsung aja, menguji unitnya langsung ya, biar kelihatan apakah memang unitnya menyala sudah sesuai dengan harapan ya. Karena tadi saya hanya coba menyalakan saja, tidak tes fungsi. Sekalian aja saya pasangkan kameranya untuk tes fungsinya ya, untuk menguji kamera dan yang lainnya saya pasangkan dulu. Ini perangkatnya sudah saya lengkapi, kamera sudah saya pasangkan. Dan saya on kan ya. Dan ini sekarang sudah menyala kembali, ini udah tidak getar-getar lagi seperti pada masuk awalnya ya. Jadi perbaikan intinya ini kerusakan ada di area CPU ya, yang memang mungkin timahnya memuai akibat panas ya. Nggak tahu ini perbaikannya kok bisa menyeluruh kayak gini ya, masuk ke perbaikan area RF dan IF. Berikut Aisyah Audio itu kemana-mana perbaikannya ini sebelumnya ya. Ini sudah menyala, ini sudah menyala. Untuk ini internalnya memang tidak saya ganti IC ya, hanya perbaikan membereskan saja karena memang ini perbaikannya acak-acakan. Ini Redmi Note 9 yang internal 64 GB dengan RAM 4 GB ya. Untuk sinyal ini belum saya uji, belum saya masukkan. Kita cek email aja. Oh, emailnya hanya satu lagi kemana ya. Saya coba tes pasangkan kartu untuk menguji sinyal, karena ini email hanya satu, jadi harus diperbaiki dulu biar bisa baca 2 kartu SIM ya. Karena kalau hanya kartu SIM hanya satu saja yang bisa terbaca. Dan benar hanya kartu SIM satu yang terbaca ya, karena ini emailnya hanya satu. Pengujian beralih ke kamera belakang, potret dan video ini normal. Cek. Dan perekam video pun normal ya. Mungkin pengecekan sudah selesai, semua fungsi normal ya. Ini kartu SIM harus dinormalkan dulu untuk emailnya biar semuanya bisa terbaca ya. Tapi untuk emailnya ini nggak tahu, untuk sinyalnya ya, tapi ini untuk sinyalnya harus dipasang kartu dulu biar, tapi ini untuk sinyalnya harus dipasang backdoor dulu biar kelihatan. Tapi memang untuk sinyal wifi ini sudah bisa on. Data seluler sudah keluar 4G nya ya. Berarti perbaikan di area sinyal tidak harus dilakukan dikarenakan ini sinyalnya sudah muncul, namun hanya email satu yang terbaca. Jadi harus perbaiki email terlebih dahulu biar bisa kedua kartunya terbaca ya, mungkin begitu. Jadi intinya perbaikan di Redmi Note 9 ini, yang ini sebelumnya acak-acakan, perbaikannya kemana-mana ya. Intinya permasalahan ada di area CPU dan MMC, itu pun bukan rusak ya. Jadi timahnya mungkin memuai dan mengakibatkan ini getar only ya. Jadi perbaikan di keseluruhan area ini membereskan. Terakhir rebaling CPU dan MMC. Mungkin begitu. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan untuk yang punya unit, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dari Tasik ya.
Redmi Note 9 perbaikan di keseluruhan area selesai. Ini getar-getar ya, getar only tadinya. Dan tipsnya ini perbaikan di seri MTK khususnya ya, banyak terjadi kalau misalkan restart, hang logo, ataupun restart di recovery. Itu ada beberapa kasus, kebanyakan memang kasusnya itu umum ya, umum diketahui, ada dari OSC, dari power, bisa jadi dari baterainya juga bisa. Itu intinya harus teliti sebelum mengeksekusi ya, harus benar-benar cermat, biar tidak salah sasaran. Mungkin begitu tipsnya.